Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke materi bagaimana untuk mengolah data panel. Tapi hari ini masih tema kita adalah untuk model data panel. Jadi untuk sekedar mengingatkan, kalau model data panel itu ada 3. Yang pertama namanya adalah common effect, yang kedua itu namanya adalah model fixed effect, dan yang ketiga modelnya itu adalah random effect. Nah, bagaimana cara operasionalisasi untuk mendapatkan model data panel ya, itu akan saya berikan di tutorial kali ini. Nah, pastikan teman-teman, ini saya ambil ya, latihan data panel, pastikan penulisan di Excel itu benar. Jadi kuncinya adalah penulisan di Excel itu benar. Bagaimana menulis di Excel? Menulis di Excel-nya itu ya, itu yang pertama itu adalah kelasnya perusahaan, artinya kolom untuk perusahaan. Bisa juga perusahaan ini diganti dengan daerah, wilayah, yang menunjukkan adalah objek yang mau kita teliti. Apakah dia bentuk dari region atau subregion, itu bisa. Nah, di sini kebetulan kita ambil itu adalah perusahaan. Nah, perusahaannya itu punya kode. Kode yang pertama namanya DVLA, kode yang kedua namanya KAEF, kode yang ketiga namanya KLBF, kode yang keempat namanya PYFA, dan kode kelima namanya SIDO, serta kode keenam namanya TSPC. Nah, ini adalah tahunnya, jangan lupa ya. DVLA duluan dari tahun 2014 sampai 2018. Begitulah cara penyusunannya untuk penggunaan data panel, karena data panel itu merupakan kombinasi antara time series dengan cross section. Jadi perusahaan dulu, kemudian time seriesnya itu dimulai dari tahun berapa, tahun awalnya sampai tahun akhir yang kita lakukan dalam penelitian. Kemudian itu kita masukinlah nilai dari variabel yang kita inginkan. Pada saat ini variabel kita yaitu dir sebagai variabel y-nya, roy dan sta sebagai variabel x-nya. Oke, sekarang bagaimana cara operasionalisasi di data panel? Nah, kita buka tampilan eViews ya. Nah, jadi ada dua cara untuk memasukkan data di data panel untuk eViews ya. Ada yang mau mengeluarkan nilai intercept dan ada yang tidak mengeluarkan nilai intercept. Saya akan jelaskan kedua-duanya. Untuk mengeluarkan nilai intercept, yang pertama dulu ini ya. Yang pertama saya akan praktekin ke teman-teman bagaimana untuk mengeluarkan nilai intercept. Karena cara work file-nya untuk mengeluarkan nilai intercept itu berbeda dengan yang biasanya ya. Oke, kita mulai dari file, new, tetap ya, ke work file. Nah, di work file structure type-nya tetap di dated ya. Kemudian frekuensinya kita ambil annual karena tadi data kita itu tahunan. Start date-nya sesuaikan dengan yang ada di Excel, yang kita masukin datanya di Excel. Itu tadi dari tahun 2014, itu end date-nya sampai 2018 ya. Saya kasih work file-nya nama saya aja ya, Ika. Oke. Ya. Nah, kemudian gimana cara memasukkannya? Nah, kalau untuk mengeluarkan nilai intercept, kita harus membuat sebuah objek, dan objek itu namanya adalah pool. Karena bahasa lain dari cross section data panel itu adalah pooled data. Jadi kita bekerja di pool. Objek, new object, kemudian kita pilih yang ada tulisannya pool. Nah, kemudian kita kasih nama pool ini, saya kasih aja nama saya ya, yang pool, kemudian kita okekan. Nah, langsung nih ya, langsung ada dia cross section identifiers ya. Nah, pastikan ada kursor kita ini itu di bawah tulisan cross section identifiers. Artinya kita mengidentifikasi apa yang menjadi cross sectionnya kita. Tadi cross section kita ada 6. Jadi kita mengidentifikasi di sini adalah rincian dari data yang 6 itu. Kita masukin yang pertama itu DVLA, kita ambil underline, jangan lupa underline.
kita masukin DVLA, kemudian kita enter, kemudian kita ambil lagi KAEF, kemudian kita underline KLBF, kemudian PYFA, SIDO, dan TSPC. PYFA, SIDO, TSPC. Oke. Karena di Evius itu kan tidak ada spasi ya. Spasinya itu adalah underline. Jadi kita menggunakan underline sebelum nama-nama dari cross section identifiersnya. Oke. Setelah ini gimana? Kita langsung klik Proc. Klik Proc, tapi pastikan dulu sebelum kita mengklik Proc, pastikan dulu bahwa Excel kita ini tertutup ya. Excel kita ini tertutup, karena kalau Excel kita ini tidak tertutup maka kita tidak akan bisa mengimport datanya. Oke, saya tutup dulu ya. Proc, kemudian kita pilih import pool data, kita pilih di mana data itu tadi kita simpan, kita pilih aja ya. Saya ambil tadi itu latihan data panel, kemudian kita open. Nah, akan keluar tampilan seperti ini. Nah, di bagian kolom ordinary and pool specified with tanda tanya, artinya nama variabelnya kita sertakan dengan tanda tanya. Tadi nama variabelnya yang pertama itu dir, sertakan dengan tanda tanya, kemudian kasih spasi, kemudian kita kasih lagi variabel Roy tanda tanya, kemudian kita kasih lagi STA tanda tanya. Nah, pastikan setiap variabelnya itu disertakan yang belakangnya itu adalah tanda tanya. Kemudian langsung kita okekan saja. Nah, otomatis itu dia langsung keluar semuanya. Tapi di sini kita harus mengisinya secara manual. Jadi kita harus memasukkan data ini secara manual. Jadi gimana, kita harus buka lagi gitu. Kita harus buka lagi data Excel-nya ya, dan memasukkan data ini secara manual. Seperti tadi DVLA, DER gitu ya. Ini kita blok ya. Kemudian kita Ctrl C, kemudian kita masuk ke sini ya, DER DVLA ya. Nah, kemudian kita edit, kita Ctrl V. Nah, beginilah yang harus kita masukin ya. Putar balik lah ya, mengapain datanya, KAEF, pastikan KAEF ini masuk, Ctrl C, kemudian kita masukin. Ini tidak memakan waktu lama, karena sebenarnya yang lama itu ya masukin data di Excel. Kalau ini kita tinggal copy paste aja ya. Nah, kalau copy paste ini kan mudah ya, tidak ada yang sulit dalam copy paste. Nah, kita tinggal masukin ini saja sih ya. Nah, oke. Kita masukin satu-satu sampai semua ya, sampai semua data itu bisa. Oh, sorry, Z. Oke, ini tadi Ctrl C, PYFA ya. Kemudian di sini edit, Ctrl V. Kemudian kita lanjut lagi di SIDO ya. SIDO, Ctrl C. Kemudian kita masukin lagi edit, Ctrl V. Begitulah sampai semua variabel kita isi ya. Nah, sampai semua variabel kita isi. Nah, ini dia ya, seperti ini. Nah, kemudian setelah DER kita lanjut lagi ke ROI ya, ROI DVLA ya, kita ambil Ctrl V, kemudian KAEF kita masukin ya semuanya.
Oke, memasukkan data ini sebentar ya teman-teman. Hanya tinggal copy paste aja. Jadi sebenarnya tidak ada yang sulit ya. Dalam pengolahan data itu asik sih, tidak ada yang sulit. Ya. Kita masukin lagi ya, Ctrl C, kemudian Ctrl V, ya. Jangan salah masuk data intinya ya. Oke, ini karena datanya sederhana ya. Nah, enaknya penelitian dengan menggunakan data panel ini, kita hanya perlu sedikit time seriesnya yang kita gunakan, dengan banyak crossnya itu sudah memenuhi ya, sudah bisa memenuhi standar sampel yang kita gunakan. Jadi misalnya kayak tadi inilah 6, kita cuma ada 6 perusahaan gitu ya, kemudian ini kita gunakan hanya 5 tahun gitu. Nah langsung kan 5 tahun kali 6 itu sudah langsung 30 kan gitu, daripada kita disuruh pakai time series tapi time seriesnya langsung 30 tahun kan. Itu kadang di data-data sekunder ya itu untuk 30 tahun itu kan nggak dapat kadang kalau kita pakai tahunan. Kalau triwulan kita harus dapetin 8 tahun. Kadang memang data itu untuk 8 tahun sulit ada gitu ya. Jadi menyiasatinya ya kita pakai aja dengan menggunakan ini dia regresi data panel kan itu. Nah, oke, satu lagi ya. Oke. Setelah semua data masuk, bagaimanakah Bu kita menyelesaikannya gitu ya? Kita double klik aja yang ada di P ini, yang ada di P. Langsung double klik. Nah, saya kasih di sampingnya. Kan ada tulisan estimate. Kita pilih estimate. Kita masukkan apa yang menjadi dependent variabelnya. Tapi dengan catatan setelahnya diberi tanda tanya. Seperti waktu kita mengimport data tadi. Nah, yang pertama tadi there, tanda tanya. Kemudian common koefisiennya itu adalah C. Jangan lupa ya untuk mengeluarkan nilai C-nya, konstantanya, kasih spasi, kemudian ROI, tanda tanya, dan STA, tanda tanya. Oke. Nah, apa yang membedakan common effect, fixed effect, dan random effect? Itu terletak pada ini, instruksi yang ada di sini. Fixed and random effect. Cross section. Jadi kita nanti mengganti di cross section. Period biarkan saja non. Nah, cross section kalau dia common effect berarti cross sectionnya itu non. Karena sesuai penjelasan ya, common effect itu tidak membedakan waktu dan tempat. Dia menganggap bahwa waktu dan tempat itu sama, makanya cross sectionnya itu non. Nah, langsung aja kita oke kan. Nah, inilah hasil dari common effect ya. Ini hasil dari common effect. Kita freeze-kan aja, kita kasih name-nya adalah common effect. Saya bikin aja CE ya, singkatan dari common effect. Oke, itu langsung keluar ya. Jadi kapanpun kita mau perlu melihat datanya itu langsung bisa dikeluarkan. Oke, tutup. Kalau untuk fixed effect gimana? Nah, ketik lagi estimate, cross sectionnya ganti dengan fixed. Langsung oke kan. Nah, ini adalah hasil fixed. Nah, yang mana Bu? Yang kategori apa namanya nih? Intercept. Nah, ini dia intercept. Intercept itu adalah konstanta masing-masing crossnya gitu ya. Di sini kan crossnya ada DVLA, KAEF, KLBF, PYFA, SIDO, TSPC. Nah, untuk mengetahui berapa konstanta masing-masing crossnya ini, nah dengan cara inilah mengerjakannya untuk bisa mengeluarkan nilai intercept ini. Oke, saya freeze-kan. Saya kasih nama fixed effect. Oke. Nah, untuk random effect tinggal estimate, ganti aja cross section menjadi random. Langsung
oke kan. Nah, ini adalah dia hasil dari random. Tetap ya, fixed effect ataupun random effect sama-sama mengeluarkan nilai intercept. Yang membedakannya kalau dia di fixed effect itu harus memasukkan nantinya adalah dummy variable atau variabel boneka. Nah, kalau di di random effect ya tidak ada gitu ya. Nah, oke, teman-teman bisa lihat ya. Saya freeze-kan untuk nanti melihat hasil sama nggak kalau yang kita nggak mengeluarkan nilai intercept. Samakah nanti dari sisi koefisiennya, probability-nya, baik yang kita mengeluarkan nilai intercept atau yang tidak. Jadi mau yang manapun teman-teman pakai itu hasilnya ya tetap sama saja. Nah, mari kita buktikan ya. Oke, ini tadi sudah mengeluarkan nilai model common effect, fixed effect, dan random effect. Ini adalah cara pertama jika teman-teman ingin mengeluarkan nilai intercept. Tapi jika teman-teman tidak ingin mengeluarkan nilai intercept, ada cara sederhana. Caranya bagaimana? Langsung pilih file, new, kemudian work file. Nah, di sini kita ganti. Disinilah yang membedakan antara tipe-tipe kertas kerja yang akan kita lakukan. Nah, kalau untuk data panel bagaimana? Itu langsung ke balance sheet panel. Tadi kan kalau yang mengeluarkan nilai intercept kita ambil yang date regular frequency. Kalau yang untuk data panel ya udah dari sini tulisannya balance sheet panel. Pilih balance sheet panel. Pastikan frekuensi kita itu apakah triwulan atau tahunan. Nah, kebetulan contoh di Excel ini adalah tahunan ya, tahunan. Jadi kita masukkan adalah annual. Start date-nya sama kayak tadi ya, 2014 sampai 2018. Nah, bedanya di sini ada langsung dia tunjukkan berapa banyak cross sectionnya. Nah, tadi kan kita bisa hitung ya jumlah cross sectionnya. DVLA 1, KAF 2, KLBF 3, PIFA 4, SIDO 5, TSPC 6. Berarti ada 6, cukup kita hanya memisalkan bahwa ada 6 cross sectionnya. Langsung oke kan. Nah, ini ya. Keluar. Gimana cara memasukkan ininya? Langsung aja objek, new object, ambil series. Bukan lagi pool, tapi series karena dia menganggap kita memasukkan variabelnya. Series, kemudian kita kasih nama variabelnya itu adalah dir. Oke kan? Kita ambil lagi karena ada 3 variabelnya, objek, series, itu variabel kedua x1-nya ya. Oke. Dan satu lagi itu adalah namanya STA. Oke. Nah, terus kita gimanain? Kita masukin lah datanya ini semua, langsung copy paste nih kesukaan mahasiswa. Mahasiswa kan paling doyan ya main copy paste. Jadi kita langsung Ctrl C, kemudian kita ambil di sini langsung ya, kita edit, langsung Ctrl V. Nah, kemudian ROI juga seperti itu ya, kita langsung Ctrl C kan saja. Dan langsung kita pindahkan seperti ini ya, seperti biasa ya. Nah, kesukaan mahasiswa lah pokoknya ya, Ctrl C dan Ctrl V. Langsung Ctrl C, kemudian langsung Ctrl C, langsung ke Ctrl V. Oke. Nah, langsung datanya masuk. Oke. Nah, ini data sudah masuk ya. Nah, bagaimanakah cara mengeluarkan modelnya? Itu langsung quick estimate equation. Nah, kita masukin sesuai dengan rumus yang kita gunakan ya. Itu yang pertama adalah variabel Y, beri jarak, konstanta, dan variabel X. Oke, variabel Y-nya adalah dir, kasih spasi C, kemudian X1-nya itu ROI, dan X2-nya adalah STA. Kan di sini ada panel option ya. Nah, kita pilih panel option. Kalau dia sama kayak tadi, effect specification, cross sectionnya non, maka yang keluar nanti itu adalah common effect. Yuk kita lihat, kita sandingkan. Mana tadi common effect? Yang sebelah
sebelahnya. Nah ini lihat teman-teman, sama ya. Mau dengan cara yang pertama atau cara kedua, hasilnya tetap sama, tidak ada perbedaan ya. Nah oke, saya lompat lagi, kita ganti dengan fixed effect ya. Nah oke, kita lihat ya perbedaannya bagaimana dengan fixed effect. Nah ini dia, hasilnya sama ya, koefisiennya sama, probability dari tes statistiknya juga sama. Yang membedakannya apa? Kalau di cara pertama dia mampu mengeluarkan nilai intercept, sedangkan cara kedua itu tidak mengeluarkan nilai intercept. Nah, jadi teman-teman boleh pilih ya mau cara yang mana, yang mengeluarkan nilai intercept atau yang tidak. Tapi intinya hasilnya itu tetap sama. Oke, estimate lagi, panel option, ganti aja langsung random, itu pasti hasilnya juga sama. Yang membedakannya hanyalah dia tidak mengeluarkan nilai intercept. Kalau di cara pertama dia mengeluarkan nilai intercept, sedangkan cara kedua tidak mengeluarkan nilai intercept. Jadi teman-teman boleh memilih mau menggunakan cara yang mana. Oke, selamat belajar buat teman-teman semuanya. Selamat mencoba. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.